Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Pandu dalam mata pelajaran ekonomi. Pada hari ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang sistem perekonomian Indonesia. Ya, sebelum masuk ke pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja Bapak masuk ke materinya ya anak-anak. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan dari sistem terlebih dahulu. Istilah sistem berasal dari perkataan sistema atau berasal dari bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Beberapa definisi tentang sistem antara lain, suatu sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang memiliki batas yang menyeleksi baik macamnya maupun banyaknya input yang masuk dan output yang keluar dari sistem tersebut. Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang sistem. Jadi, apa sih kalau sistem ekonomi itu? Ya, pengertian dari sistem ekonomi, bagian dari sistem sosial yang menentukan jawaban atas pertanyaan apa, what, barang dan jasa yang akan dihasilkan, bagaimana atau who menghasilkannya, dan untuk siapa, for whom, barang tersebut dihasilkan. Ya, suatu kumpulan dari mekanisme dan lembaga ekonomi yang ada di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Aktivitas ekonomi itu apa? Ya, produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Ya, di sini Bapak akan menjabarkan pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Di sini ada 4 ahli. Yang pertama ada Chester A. Beeman yang mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu secara kolektif yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendiri. Yang kedua, ini menurut Dumatri tahun 1996 pernah mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Ya, selanjutnya menurut Gregory Grossman and M. Manu. Ya, tokoh tersebut mengatakan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Dan yang terakhir, menurut M. Hatta, ini mengatakan kalau sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi seperti itu. Ya, berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas tadi yang Bapak sebutkan, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang kokoh dan teratur. Sistem ekonomi juga bukan hanya sebagai sekumpulan komponen atau unit perekonomian, tetapi merupakan sebuah penerapan yang dikembangkan oleh seperangkat masyarakat yang masing-masing memiliki ciri dan batas-batas tersendiri. Ya, selanjutnya masuk ke unsur-unsur sistem ekonomi. Unit-unit ekonomi. Yang pertama, unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dan yang kedua adalah pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor, pejabat-pejabat yang terkait. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah lingkungan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM. Dan ada lagi SDK, sumber daya kapital,
dan SDT atau sumber daya teknologi. Jadi seperti itu yang terakhir. Ya, setelah kita menjelaskan tentang unsur-unsur sistem ekonomi, kita lanjut ke tujuan sistem ekonomi. Untuk yang pertama, menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. Untuk yang kedua, mengalokasikan produk nasional bruto atau PNB untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian modal stok, dan investasi. Untuk yang ketiga, mendistribusikan pendapat nasional atau PN di antara anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa. Dan yang keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Hal tersebut diungkapkan oleh Grossman Gregory pada tahun 1967. Ya, di sini Grossman Gregory pada tahun 1967 pernah mengatakan ada dua penggolongan sistem ekonomi. Untuk yang pertama, satu, berdasarkan mengatur mekanisme. Ya, terdapat sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi komando atau terpimpin. Dan yang kedua, berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset, seperti sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran. Ya, sistem-sistem ekonomi, ada sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi syariah. Ya, untuk sistem ekonomi kapitalis, yaitu kemakmuran bersama harus dibangun di atas fondasi kemakmuran individu. Ciri-cirinya dalam perekonomian pasar yang menganut prinsip laissez-faire, aset-aset produktif dan atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta, kecuali aset-aset yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak harus diatur melalui undang-undang atau peraturan-peraturan. Yang kedua, invisible hand yang mengatur mekanisme pasar. Yang ketiga, adanya campur tangan pemerintah walaupun dibatasi, yaitu hanya sebagai wasit. Dan yang keempat, dikenalnya sistem perpajakan. Yang kelima, melindungi hak-hak asasi buruh dan dibentuknya serikat buruh. Yang keenam, gaya hidup masyarakatnya lebih konsumtif. Yang ketujuh, buruknya distribusi pendapatan maupun kekayaan. Yang kedelapan, ada saling mengorbankan antara tujuan efisiensi dan keadilan. Dan yang terakhir, penjajahan atau imperialisme, model baru dengan kebijakan ekonomi bermata dua. Contoh negara yang menganut ini adalah Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Prancis. Ya, untuk kelebihan dari kapitalisme ini, yang pertama, lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Yang kedua, kreativitas masyarakat jadi lebih tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik bagi dirinya. Yang terakhir, pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya diperlukan lebih kecil. Ya, ini kelebihan kapitalisme menurut Deliarnov pada tahun 1995. Ya, selanjutnya 5 falsafah yang membangun sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, paham materialisme, yaitu kemajuan ekonomi meski diukur dengan segala sesuatu yang bersifat material, diterima oleh akal dan panca indera. Yang kedua, paham rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Yaitu pertimbangan akal adalah segala-galanya. Yang ketiga adalah paham individualisme, yaitu jika setiap individu mengejar kepentingan tersendiri, maka secara otomatis akan terwujud harmoni sosial dan efisiensi ekonomi. Yang keempat, liberalisme, yaitu setiap individu harus diberikan kebebasan penuh untuk mengejar kepentingan ekonominya sebagai hak bawaan dan kodrat manusia. Yang kelima, paham humanisme, yaitu kebutuhan manusia harus dijadikan pusat perhatian bahkan jika perlu mengabaikan kebutuhan makhluk lain. Ya, selanjutnya masuk ke sistem ekonomi sosialis. Untuk pengertiannya adalah kemakmuran individu hanya mungkin terjadi apabila berfondasikan kemakmuran bersama. Ciri-ciri ekonomi sosialis ini, yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitisme. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat dan besar. Yang ketiga, sebagian besar kepemilikan merupakan kepemilikan sosial atau milik negara. Yang keempat,
terakhir, tidak percaya dengan mekanisme pasar atau pasar bebas. Contohnya negaranya seperti Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet pada saat itu. Untuk kelemahan sosialisme yang pertama, teori pertentangan kelas tidak berlaku umum. Tidak banyak kasus hanya terjadi pada revolusi industri abad pertengahan dan revolusi Bolshevik tahun 1917. Untuk yang kedua, tidak ada kebebasan memilih pekerjaan, maka kreativitas masyarakat terhambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan mandek. Yang ketiga, tidak ada insentif untuk kerja keras. Maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur. Yang keempat, tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi. Ya, Karl Marx hanya mengkritik kebutuhan kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. Ya, macam-macam sosialisme ini ada dua, yaitu sosialisme Marxisme atau liberal, dan yang kedua sosialisme komunisme. Untuk pengertiannya, sosialisme Marxisme ini sistem yang diperkenalkan oleh Karl Marx, yaitu tentang perkembangan ekonomi dari tahap terendah hingga tahap tertinggi. Untuk sosialisme komunisme diperkenalkan oleh Lenin dan dilanjutkan oleh Stalin, yaitu tentang proses evolusi sosial yang cepat dengan melakukan tindakan yang konkret yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat yang ideal. Ya, untuk selanjutnya masuk ke ekonomi campuran. Ya, sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Yang kedua, hampir semua negara masa kini menganut sistem perekonomian bauran. Perbedaannya terdapat pada kadar sistem pasar dan sistem komando yang dianut oleh suatu perekonomian. Untuk ciri-ciri ekonomi campuran, yang pertama, kedua sektor ekonomi hidup berdampingan. Ada kegiatan ekonomi yang dilakukan pribadi atau swasta, dan ada sebagian lagi yang menyangkut hidup orang banyak, dikelola oleh negara atau pemerintah. Yang kedua, interaksi ekonomi terjadi di pasar. Tapi di sini ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijaksanaannya. Untuk yang ketiga, persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan, tetapi gerak-geriknya diawasi oleh pemerintah agar tidak mengarah saling merugikan atau mencegah kontrasesi ekonomi atau monopoli. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam. Ya, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan seluruh aktivitas ekonomi yang menggapai falah atau fi'at doroin melalui proses halal dan thayyib yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri-cirinya yang pertama, sistem ini berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, sistem ini melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum syara, yaitu adanya kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan dan tidak boleh dan ada yang tidak, dengan kata lain, dan harus ada etika. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, kepentingan dunia, dan kepentingan akhirat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan. Ya, tadi kita sudah membahas macam-macam dari sistem ekonomi. Ya, untuk negara kita sendiri, Indonesia, sistem ekonominya apa sih? Ya, dapat terangkan. Untuk secara normatif, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal ini sangat diamanatkan oleh Pancasila yang kemudian dikembangkan dalam UUD 45 dan perubahannya secara eksplisit pada pasal 33 ayat 1 sampai 5 yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional. Dalam pasal 33 tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut demokrasi ekonomi, produksi dilakukan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, yaitu dengan cara lebih mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran perorangan. Ya, sekian yang Bapak bisa terangkan. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Silahkan. Ya, jika tidak ada, Bapak akhiri terlebih dahulu pertemuan kali ini. Semoga
pertemuan kali ini bisa membawa berkah, ilmu yang kita dapatkan juga membawa berkah untuk kita ke depannya. Tetap jaga kesehatan anak-anak, karena saat ini Indonesia sedang dirundung masalah virus corona. Bapak akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.